Pertempuran Varna, Ottoman melawan kekuatan-kekuatan Eropa. Latar belakang, Kerajaan Hongaria mengalami krisis setelah kematian Raja Sigismund pada tahun 1437. Menantu dan penerusnya, yaitu Raja Albert, hanya memerintah selama 2 tahun dan meninggal pada tahun 1439, meninggalkan jandanya yaitu Elizabeth dengan seorang anak yang belum lahir, yaitu adalah Ladislaus. Para bangsawan Hongaria kemudian memanggil Raja Muda Władysław III dari Polandia untuk naik tahta Hongaria, mengharapkan bantuannya dalam pertahanan melawan Ottoman. Setelah penobatannya di Hongaria, ia tidak pernah kembali ke tanah airnya lagi, mengambil alih kekuasaan kerajaan Hongaria di samping bangsawan berpengaruh John Hunyadi. Setelah ekspedisi pada tahun 1440 sampai dengan 1442 melawan Beograd dan Transilvania, Sultan Utsmaniyah Murad II menandatangani gencatan senjata selama 10 tahun dengan Hongaria. Setelah ia berdamai dengan Emirat Karaman di Anatolia pada bulan Agustus tahun 1444, ia menyerahkan tahta kepada putranya yang berusia 12 tahun, yaitu adalah Mehmed II. Caesar ini bersikeras bahwa Raja Hongaria Władysław III harus melanggar perjanjian tersebut dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena dibuat dengan orang-orang Ottoman. Hongaria bekerja sama dengan Venesia dan Paus Eugenius IV untuk mengorganisasi pasukan salib baru yang dipimpin oleh Hunyadi dan Władysław III. Mendapat kabar tersebut, Chandarli Halil Pasha, yaitu adalah Wazir Agung Ottoman, memanggil kembali Sultan Murad II untuk menentang koalisi Eropa. Meskipun Mehmed II tidak menerima hal tersebut, Murad II tetap memimpin pasukan Ottoman. Persiapan, tentara campuran kepausan sebagian besar terdiri dari pasukan Hongaria, Polandia, Bohemia, yang gabungan pasukannya berjumlah 16.000 dan pasukan Wallachia berjumlah 4.000 dengan detasemen lebih kecil dari pasukan kepausan Ksatria Teutonik, Bosnia, Kroasia, Bulgaria, Lituania, dan Rutenia. Pasukan dari Kroasia dan Bosnia dipimpin oleh bangsawan Kroasia Franko Talovak. Kapal-kapal kepausan Venesia dan Burgundi di bawah pimpinan Alvise Loredan telah memblokade Dardanella ketika tentara Hongaria akan maju ke Varna. Sementara armada kedua yang terdiri dari 6 kapal, 2 Burgundi dan 2 Ragusan dan 2 Bizantium memblokade Bosporus. Keduanya gagal dan pasukan utama Ottoman dari Asia termasuk Sultan menyeberangi Bosporus pada tanggal 18 Oktober tahun 1444. Kemajuan Hongaria berlangsung cepat. Benteng-benteng Ottoman berhasil dilewati, sementara orang-orang Bulgaria lokal dari Vidin, Oria, Povo, dan Nikopolis bergabung dengan tentara Kruzin putra Ivan Sisman, juga berpartisipasi dalam kampanye dengan pengawalnya sendiri. Pada tanggal 10 Oktober, di dekat Nikopolis, sekitar 7.000 pasukan kavaleri Wallachia di bawah pimpinan Mircea II, salah satu putra Vlad Dracul, juga bergabung. Pengungsi Armenia di kerajaan Hongaria juga mengambil bagian dalam perang di negara baru mereka melawan Ottoman. Sejak pertempuran Varna pada tahun 1444, ketika beberapa orang Armenia terlihat di antara pasukan Eropa. Penerapan, pada akhir tanggal 9 November, pasukan Ottoman yang berjumlah sekitar 60.000 orang mendekati Varna dari barat. Pada dewan tertinggi militer yang diadakan oleh John Hunyadi pada malam hari, utusan kepausan Kardinal Julian Cesarini bersikeras untuk segera mundur. Namun orang-orang Eropa terjebak di antara Laut Hitam, Danau Varna, lereng berhutan terjal di dataran tinggi Vrangga setinggi 356 meter dan musuh. Cesarini kemudian mengusulkan pertahanan menggunakan Wagenburg milik Husites hingga kedatangan armada Eropa. Tokoh terkemuka Hongaria
komandan Kroasia dan Ceko mendukungnya. Tetapi Władysław dan Hunyadi yang masih muda, sekitar berumur 20 tahunan, menolak taktik bertahan tersebut. Hunyadi menyatakan, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Menyerah adalah hal yang tidak terpikirkan. Mari kita bertarung dengan gagah berani dan menghormati senjata kita. Władysław menerima posisi ini dan memberinya perintah. Andreas Del Palacio menyatakan bahwa Hunyadi memimpin tentara Wallachia, yang menunjukkan adanya komponen besar Rumania dalam pasukan pribadi Hunyadi. Pada pagi hari tanggal 10 November, Hunyadi mengerahkan sekitar 20.000 tentara salib di jalur antara Danau Varna dan dataran tinggi Vranga. Panjang jalurnya sekitar 3,5 km. Dua kelompok dengan total 3.500 orang dari pengawal Raja Polandia dan Hongaria, tentara bayaran kerajaan Hongaria, dan kelompok bangsawan Hongaria berada di tengah. Kavaleri Wallachia ditinggalkan sebagai cadangan di belakang tengah. Sisi kanan yang berjajar di atas bukit menuju desa Kemenar berjumlah 6.500 orang dalam 5 kelompok. Sayap kiri total 5.000 orang dalam 5 kelompok, dipimpin oleh Mikhail Zilagil, saudara ipar Hunyadi, dan terdiri dari orang-orang Transilvania, Bulgaria, tentara bayaran Jerman, dan panji-panji tokoh terkemuka Hongaria. Di belakang Hongaria, lebih dekat ke Laut Hitam dan Danau, terdapat Wagenburg yang dipertahankan oleh 300 atau 600 tentara bayaran Ceko dan Rutenian di bawah pimpinan Hetman Chaika bersama dengan Polandia, Lituania, dan Wallachia. Setiap gerbong diawaki 7 hingga 10 tentara dan Wagenburg dilengkapi dengan bombardir. Pusat Ottoman termasuk Janissary dan kelompok bayaran dari Rumelia yang dikerahkan di sekitar 2 gundukan pemakaman Trakia. Sultan Murat mengamati dan mengarahkan pertempuran dari salah satu dari mereka. Para Janissary menggali di balik parit dan 2 pagar kayu runcing. Sayap kanan terdiri dari Capitulus dan Sipahis dari Rumelia, dan sayap kiri Ottoman terdiri dari Akinci, Sipahis dari Anatolia, dan pasukan lainnya. Pemanah Janissary dan kavaleri ringan Akinci dikerahkan di dataran tinggi Vranga. Pertempuran. Kavaleri ringan Ottoman menyerang Kroasia di Raja Muda Franco Talocci. Orang-orang Eropa dari sayap kiri membalas dengan pemboman dan senjata api serta menghentikan serangan tersebut. Tentara Eropa mengejar Ottoman dengan cara yang tidak teratur. Kavaleri Anatolia Ottoman menyergap mereka dari sayap. Sayap kanan, Eropa berusaha melarikan diri ke benteng kecil Galata di sisi lain Teluk Varna. Namun sebagian besar dari mereka dibunuh di rawa di sekitar Danau Varna dan Sungai Devnya, tempat Caesarini juga menemui ajalnya. Hanya pasukan Raja Muda Talocci yang berhasil mundur ke belakang Wagenburg. Sisi Ottoman lainnya menyerang pasukan Hongaria dan Bulgaria di bawah pimpinan Mikhail Zilagil. Dorongan mereka dihentikan dan diputar kembali. Lalu Sipahis Ottoman menyerang lagi. Hunyadi memutuskan untuk membantu dan menasihati Władysław untuk menunggu sampai dia kembali, kemudian maju dengan 2 kompi kavaleri. Raja Muda itu mengabaikan nasihat Hunyadi, mengerahkan 500 kesatria Polandianya melawan pusat Ottoman. Mereka berusaha untuk menyerbu infanteri Janissary dan menawan Sultan Murat, dan hampir berhasil. Namun di depan tenda Sultan Murat, kuda Władysław terjatuh ke dalam jebakan yang sudah disiapkan, dan raja akhirnya dieksekusi oleh tentara Ottoman Hodja Hazar. Kavaleri koalisi yang tersisa mengalami demoralisasi dan dikalahkan oleh Ottoman.